سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلني مع السلام إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك تعلم الغيوب اللهم صل وسلم بارك على مولانا محمد وآله النور المتم لسياق نوره في كل لحظة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا تأويل وتهدينا إلى سواء السبيل أما بعد. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. باب الصلاة إلى قوله الشرط الرابع ألا يكون على العضو حائل. Syarat wudu yang keempat. Warabi'uha yang keempat dari syarat wudu alla yakuna hendaknya haruslah tidak ada alal udwi pada anggota wudu atau mandi hailun penghalang bainal ma'i wal maghsuli antara air dan yang dibasuh. Syarat keempat tidak ada penghalang antara air dan badan yang dibasuh. Perhatikan di syarat nomor 3 harus tidak ada yang merubah air, ya. Yang keempat harus tidak ada yang menghalangi air. Kalau yang nomor 4 ini tidak ada khilaf. Kalau ketika wudu atau mandi ada yang menghalangi air, tidak sah, tidak ada khilaf. Ada solasi di tangannya, lakban, wudu tidak sah, ini tidak ada khilaf. Tapi kalau yang tadi yang merubah air, ada sabun, ada apa misalnya, di sabun aja contohnya yang gampang, maka itu masih ada khilaf. Yang mutamad mengatakan tidak boleh, tapi ada jam'un mengatakan tidak apa-apa. Ya, yang merubah air ada khilaf. Kalau yang menghalangi air tidak ada khilaf, tidak sah. Kanuratin seperti kapur, wasyam'in lilin, waduhnin jamid minyak yang padat, wa aini hibrin wa hinnain ain bendanya tinta, wa hinnain dan henna. Aini hibrin bendanya tinta, wa hinnain dan henna. Tahu orang kalau mau nikah tangannya dikasih henna, tahu ya? Yang apa sih bentuknya kayak odol kecil gitu kan? Ada yang pada plastik juga, tahu ya? Apa namanya? Pacar. Henna ada. Henna. Dan airnya menghalangi air. Asarnya tidak. Nanti kan habis ditunggu berapa lama biasanya? Menit atau jam biasanya? Menit aja. Ini bilang menit, ini bilang jam. Udah tunggu sampai jam. Nanti setelah 1 jam cukup. 1 jam dicuci ya. Tinggal warnanya. Warnanya itu asar hinna. Ain hinna menghalangi air, asar tidak. Apa bedanya ain dan asar? Gampangnya begini. Kalau dia bisa dikerik atau dikerok apa? Dikerik apa dikerok? Bukan kerik, apa? Dikerik. Pokoknya kalau bisa begini dia lepas, itu berarti ain. Ya, tapi kalau diginiin dia nggak dapat apa-apa, itu asar berarti. Ya henna yang tadi ketika masih tebel ain, tapi kalau udah dicuci tinggal asarnya. Asar tidak apa-apa, tidak menghalangi air. Paham ya? Sebagaimana akan disebutkan di sini. Kanuratin kapur menghalangi, syam'in lilin menghalangi, duhnin jamidin minyak padat menghalangi, wa aini hibrin wa hinna, ainnya tinta dan hinna juga menghalangi.
Ikhlas berbeda duhnin jarin, minyak yang cair seperti lotion misalnya, ya. Lotion itu menghalangi apa tidak? Lotion tidak menghalangi. Di sini dibilang duhnin jarin, minyak yang cair. Minyak apa yang padat? Masa ada minyak padat di tangan? Nah, nanti kan tinggal, tapi kan ini merubah air, merubah masih ada khilaf, ya. Ai ma'iin, jari maksudnya ma'i. Wa in lam yathbutil ma'u alaih, meskipun lam yathbut tidak bisa diam al ma'u alaihi, air di atasnya. Ini maksudnya air sedikit ditaruh sini kan diam ya, sedikit sekali. Tapi kalau ada minyaknya kan airnya jatuh, licin kan. Tidak apa-apa, itu tidak dibilang tidak menghalangi air itu. Wa athari hibrin wa hinna, dan asarnya hibir, tinta, wa hinna, dan henna. Nah, jadi kalau tanganmu kena spidol ini misalnya ya, kena spidol, ini ain atau asar? Ya kalau digini bisa bersih, bisa lepas, berarti ain. Tapi kalau dikerok dia hitamnya tetap nggak berkurang, berarti itu asar. Jadi kalau tinta pemilu gitu, itu asar. Henna juga yang sudah dicuci asar, tidak masalah. Wakadha, begitu pula, demikian pula yushtarat, disyaratkan ala, berdasarkan ma, pendapat jazama, ditetapkan bihi kathirun, oleh banyak ulama. Begitu pula disyaratkan berdasarkan pendapat yang ditetapkan oleh banyak ulama, amla yakuna, harus tidak ada wasakhun tahta dhufrin, kotoran di bawah kuku, harus tidak ada. Disyaratkan harus tidak ada wasakhun, kotoran tahta dhufrin, di bawah kuku, yang menghalangi wusulal ma'i, sampainya air, lima tahtahu, pada kulit yang di bawah kuku. Harus tidak ada. Harus tidak ada berarti tidak boleh ada kotoran di bawah kuku. Ilham langsung mengecek kukunya. Khilafat berbeda, tapi khilaf ya, li jam'in, untuk banyak sekelompok ulama, minhum al-Ghazali, di antaranya Imam Ghazali wa Zarkashi wa ghairuhuma. Ini dua ulama yang berpendapat tidak apa ada kotoran di bawah kuku. Ya, khilafat li jam'in minhum Ghazali. Jadi Imam Ghazali dan Imam Zarkashi pendapatnya apa? Tidak apa-apa ada kotorannya. Wa aqalu, dan jam'un, fa'ilnya aqalu, dhamir kembali ke jam'un. Imam Ghazali, Imam Zarkashi dan lain-lain ini aqalu, tawil, panjang lebar, fi tarjihihi, mengunggulkan pendapatnya sendiri, bahwa tidak apa-apa karena ya umum, orang kukunya kotor, umum sekali. Lihat aja ini, coba lihat jarimu, lu hitam semua jarinya, bahkan nggak cuma jarinya, semuanya hitam semua. Wasarrahu, dan mereka, ini jam'in minhum Ghazali ya, sarrahu, dengan jelas menyatakan bil musamahah, diperbolehkan, amma tahtaha, dari apa yang di bawah kuku, minal wasakh, dari kotoran, enggak apa-apa. Mereka panjang lebar menjelaskan enggak apa-apa. Duna nahwil ajin, selain semisal tepung. Jadi kalau kotoran kuku biasa enggak apa-apa. Tapi kalau kotoran yang dibuat-buat seperti tepung, kan kalau habis bikin adonan atau masakan, kalau itu tepung nyempil ke sela-sela kuku, nah itu tidak. Wa asyara al-Azru'i wa ghairuhu, kan memang ada khilaf ya. Imam Azru'i dan lainnya asyara, mengisyaratkan ila dha'fi maqalatihim, pada lemahnya pendapat mereka. Pendapat Imam Ghazali, Zarkashi menurut Imam Azru'i lemah. Walhasil ada khilaf. Wa qad sarraha fi tatimmah wa ghairiha bima fi rawdah, telah menjelaskan musannif kitab Tatimmah dan selainnya, Tatimmah al-Mutawalli,
bima fi raudhah, sesuai dengan raudhahnya Imam Nawawi wa ghairiha dan selainnya, min dari apa? Adamil musamahah, tidak dimakfu bisyai'in dengan sedikit pun mimma tahtaha, dari yang di bawah kuku, haitsu mana'a wusulal ma, kiranya menghalangi sampainya air ila mahalihi, ke tempatnya. Ini yang terakhir Imam Baghawi. Imam Baghawi ini seperti memberi jalan tengah. Imam Baghawi seperti memberi jalan tengah. Wa aftal Baghawi, berfatwa Imam Baghawi, fi wasakhin hasola min hubar, kotoran yang terjadi akibat debu, ya. Imam Baghawi kasih jalan tengah, kalau kotorannya dari debu, dari pasir atau tepung tadi, di annahu yamna'u sihhatal wudu, yang itu menghalangi sahnya wudu. Bi khilafi ma nasya'a min badani, berbeda yang muncul dari badan sendiri. Wa huwa al-araqul mutajammid, yaitu keringat yang, ya kan biasanya kalau garuk tiba-tiba bolot kan ya, bolot yang masuk kuku, nah itu yang enggak apa-apa. Jadi di jalan tengah. Jadi kalau kotoran kukunya itu gara-gara apa? Kalau gara-gara ini main pasir, gara-gara seperti itu tadi, apa namanya, tepung tadi, itu tidak makfu. Tapi kalau garuk punggung terus kukunya hitam, itu tidak apa-apa. Menurut Imam Baghawi, wajazama bihi fil Anwar, itu yang ditetapkan di dalam kitab Al-Anwar. Anwar kitabnya Imam Ardabili. Walhasil ada khilaf ya tentang kotoran di bawah kuku. Sebagian lagi ada yang lebih longgar, mengatakan kotoran seperti tepung, pasir, semen itu makfu, tidak apa-apa untuk orang yang kerjanya begitu, ya. Jadi untuk orang yang memang sehari-harinya nukang, tangannya kan ada kuku, ada semen gitu ya, itu tidak apa-apa buat dia. Tapi kalau buat yang cuma sekali-kali bantuin, apalagi cuma main-main pasir, kemudian tangannya terhalang kuku, itu tidak makfu, tidak boleh. Itu termasuk jalan tengah yang ringkasan dari pendapat para ulama. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, terakhir di sini. Dukhulu waqtin lidaimil hadas, masuk waktu bagi orang yang daimul hadas. Bayan taharatil ma'dzur. Kalau untuk orang sehat seperti kita, tidak ada syarat ini ya. Ini syarat khusus untuk yang daimul hadas. Satu syarat lagi apa? Kalau di Safina syaratnya wudhu ada 10. Di sini cuma 5 ini tadi. Di Safina ada 10. 2 syarat terakhir khusus daimul hadas, yaitu sudah masuk waktu sholat dan mualah, berkesinambungan. Di sini cuma 5 ini, mestinya gampang hafalnya. Di Safina ingat, syarat wudhu ada 10. Jumlahnya 10, ingat. Makanya itu ada Nadhum Safinah bahasa Indonesia, itu bermanfaat sekali buat pemula ya. Nah, kan kemarin cerita Waladia nasuruh ngapal Safinah, tapi bahasa Indonesia. Saya ingat anak begini. Nah dia ngapal, anak ikut ngapal juga ya. Bukan nyuruh doang, nggak ngelakukan, anak lakukan, anak ngapal juga. Syarat wudhu ada 10 jumlahnya. Yang pertama harus Islam agamanya, kedua tamyizu dana lar akalnya, yang ketiga bersih haid juga nifasnya, keempat tak ada yang menghalanginya sampainya air ke anggota wudhunya, yang kelima tidak berubah airnya ketika sampai ke anggota wudhunya, keenam tahu wudhu wajib hukumnya agar sah dalam segala ibadahnya, ketujuh tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya, kedelapan harus suci airnya, juga bisa mensucikan yang lainnya. Kesembilan sudah masuk waktu sholat, jika wudhu untuk melakukan sholat. Ke-10 harus berkesinambungan, terkhusus bagi orang yang berhalangan. 2 syarat terkhusus daimul hadas, untuk orang yang selalu berhadas. 10.
Manfaat ngapal nazam itu manfaat. Karena kalau ngapal 10 syarat wudu, sulit ngapal 10, tapi kalau pakai nazam gitu jadi mudah. Karena kalau ada yang nadanya nggak pas, wah ini ada yang salah ini. Ada yang kurang ini. Enak kalau ngapal nazam. 10 hafal dengan nazam. Ini cuma 5 nggak hafal. Karena nggak nazam. Memang tujuan nazam itu kan untuk memudahkan penguasaan mutun. Ini syarat kelima di sini. Masuk waktu bagi orang yang daimul hadas. Artinya begini, kalau kita mau sholat zuhur, wudunya sekarang tidak apa-apa, ya. Orang sehat, sholat zuhurnya kan nanti, belum zuhur kan ini, wudunya sekarang tidak apa-apa. Tapi kalau daimul hadas tidak sah wudu sekarang. Wudunya kapan? Nunggu zuhur dulu baru wudu. Udah adzan baru dia wudu. Jadi syaratnya adalah masuk waktu dan juga ada syarat mualah, berkesinambungan. Kalau kita enggak ya, kalau kita habis wudu basuh muka, dipanggil temen, "Wih sini dulu." Ngapain? Makan dulu. Habis makan, asalkan nggak batal ya, kembali melanjutkan tangan, kepala, kaki, selesai. Nggak harus mualah. Orang daimul hadas yang harus mualah. Alhasil kita baca di sini syarat kelima, dukhulu waqtin lidaimi hadas. Siapa daimul hadas? Contohnya kasalis, seperti orang yang beser, kencing terus menerus, wa mustahadah, dan wanita yang istihadah. Wa yushtarat, dan disyaratkan, lahu bagi daimul hadas, yushtarat lahu aidan, disyaratkan bagi daimul hadas juga, dhannu dukhulihi, dhon masuk waktu sholat. Fala yatawadda, maka tidak boleh dia daimul hadas berwudu. Kal mutayammim, sebagaimana orang tayammum juga tidak boleh melakukan tayammum. Li fardin, untuk sholat fardu. Au naflin muaqqatin, atau sholat sunnah yang berwaktu. Qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu melakukannya. Kalau mau sholat duha, tidak boleh wudu sebelum mataharinya meninggi seukuran tombak. Karena orang yang salis daimul hadas tidak boleh wudu sebelum, tidak sah wudu sebelum masuk waktu sholatnya. Wali sholati janazah, contoh sholat jenazah tidak boleh qablal ghusli, sebelum mayatnya dimandikan. Karena kalau belum mandi belum masuk waktu sholat. Sebab apa? Kalau mau disolati harus suci dulu. Kalau belum dimandikan belum suci. Dimandikan sudah suci baru masuk waktu sholat. Wa tahiyatin, dan tidak boleh wudu untuk tahiyat qabla dukhulil masjid, sebelum masuk masjid. Jadi masuk masjid dulu, wudu di dalam masjid, baru tahiyatul masjid. Walir rawatibil mutaakhirah, dan untuk rawatib yang mutaakhirah, yang ba'diyah, qabla fi'lil fardhi, sebelum melakukan sholat fardhu. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadas, dan harus 2 wudu atau 2 tayammum atas, ada tayammumannya enggak di kitab ini? Wudu'an atau tayammuman ada? Ada takliknya enggak yang tayammuman? Enggak ada taklik sama sekali. Harus 2 wudu atau 2 tayammum untuk khatib yang daimul hadas. Tapi ibarat ini kurang salim ya. Kurang salim, kurang tidak benar 100%. Lazima wudu'ani ala khatib daimil hadas benar. Yang tayammuman tidak benar. Karena yang tayammuman untuk semua orang. Daimil hadas ataupun tidak, kalau tayammum ya tetap 2 kali. Orang sehat pun kalau khutbahnya tayammum, sholatnya harus tayammum lagi. Karena tayammum itu hanya bisa untuk 1 ibadah fardu. Khutbah fardu, sholat Jumat fardu. Jadi kalau tidak ada air, khatibnya sebelum khutbah tayammum, turun dari khutbah sebelum ngimami tayammum lagi. Jadi ini tidak tepat kalau tayammuman ala khatib daimil hadas, enggak benar. Tayammuman untuk semuanya. Wudu'an iya, wudu'an ala khatib daimil hadas. Makanya kalau di kitab ini yang di di sini juga enggak ada juga. Di kitab yang di tab ini ada ini. Bagus cetakannya ini. Ada takliknya.
ahaduhuma lil khutbatain, satu wudu untuk khutbah, wal akhar ba'dahuma li sholati jum'ah, wudu yang kedua setelah dua khutbah untuk sholat Jumat. Yakfi wahid, cukup satu wudu, lahuma untuk khutbah dan sholat, li ghairihi untuk khatib yang tidak daimul hadas. Wa yajibu alaihi, dan wajib atas daimul hadas, al wudu likulli fardin, wudu untuk setiap sholat fardu, kal mutayammim, seperti orang tayammum, harus melakukan tayammum setiap sholat fardu. Wa kadza, begitu juga wajib ghuslul farj. Ini kalau yang mustahadah tadi ya. Kalau mustahadah selain wajib wudu setiap fardu, zuhur wudu, asar meskipun nggak batal wudu lagi, maghrib wudu, isya wudu lagi, subuh wudu lagi. Wa ghuslul farj, juga wajib membersihkan farj. Wa ibdalul qutnah allati bifamihi, dan ini cara zaman dulu tapi ya, mengganti kapas allati bifamihi, yang ada di fam, di mulut farj, wal isobah, dan mengganti pengikat, wa illam tazul an maudhi'iha, meskipun tidak geser dari tempatnya. Kalau zaman dulu, kalau mustahadah atau haid ya, kalau haid kan memang nggak sholat jadi nggak dibahas. Kalau mustahadah kan pakai kutnah, pakai kapas. Apa kalau zaman dulu sebelum ada kapas? Nggak tahu lah. Kapas kemudian diikat, zaman dulu begitu ya. Setiap mau sholat harus ghuslul farj, ganti kapas dan pengikatnya. Kenapa kok pengikatnya harus diganti juga? Ya karena darahnya tembus, najis semua. Kalau sekarang tidak perlu begitu, karena sekarang sudah ada yang namanya pembalut ya. Jadi kalau mau sholat ghuslul farj, ganti pembalut sudah, kecuali kalau pembalutnya darahnya sampai menyebar ke celana dalamnya, baru ganti celana dalam. Kalau tidak ya nggak usah, ganti pembalutnya saja. Itu kalau mustahadah. Walhasil harus membersihkan najisnya setiap mau sholat. Celananya, bajunya, termasuk apa tadi, ibdalul qutnah allati bifamihi, harus diganti. Wa ala nahwi salisin, nah ini juga syarat yang tadi ana sebut ada di Safinah ya, mualah ini. Harus wa ala, dan harus atas nahwi salis, orang yang beser, mubadaratun bis sholati, segera sholat setelah wudu. Harus segera sholat setelah wudu. Falau akhara li maslahatiha, kalau ditunda untuk maslahatnya tidak apa-apa. Tapi kalau ditunda untuk selain maslahat sholat nggak boleh. Orang salis atau mustahadah ini habis wudu makan dulu, batal wudunya. Tapi kalau ditunda sholatnya untuk maslahat sholat tidak apa-apa. Contohnya maslahat apa? Kantidori jamaah, menunggu jamaah, au jum'ah, atau menunggu sholat Jumat. Wa in ukhirat an awalil waktu, meskipun ditakhir dari awal waktu. Wa kadzahabin ila masjid, dan untuk pergi ke masjid, lam yadurruhu, tidak bermasalah untuknya. Menunda sholat dari wudu tidak mualah, itu tidak masalah kalau ditundanya untuk maslahat bagi orang yang salis, bagi orang yang daimul hadas. Wallahu a'lam. Kalau tato itu masuk menarangi itu. Tato dikerik copot ya. Ini tato ini adalah suatu yang serius dibahas oleh para ulama. Tato, bikin tato tentunya haram. Kalau tahu, maka buat tato itu haram.
Haramnya karena tato itu menyakiti diri. Haramnya karena itu. Apakah tato menghalangi sholat? Tato yang beneran tato ya. Tato itu adalah cat yang ditanam di dalam kulit. Dia dimasukkan di bawah kulit. Dia bercampur dengan darah tato itu. Makanya ada berita gini kan. Siapa namanya? Ronaldo nggak mau tatoan kan? Kenapa? Karena dia suka donor darah. Orang kalau sudah tato darahnya kotor, jadi nggak bisa didonorkan. Karena emang tato itu ditanam di dalam kulit bercampur dengan darah. Sedangkan syaratnya wudhu itu adalah meratakan air ke kulit. Paham ya? Tato di bawah kulit. Berarti apakah tato itu menghalangi wudhu? Tidak. Orang yang ada tatonya, wudhunya sah, mandinya sah. Cuman dia berdosa karena buat tato. Tidak menghalangi wudhu dan mandi. Itu yang tato beneran ya. Beda kalau tato tempelan. Kalau tato tempelan menghalangi air. Jadi kalau tato yang beneran yang ditusuk pakai jarum itu itu bukan tidak menghalangi karena memang dia di bawah kulit dia. Dan wudhu adalah meratakan air ke atas kulit. Mandi juga meratakan air ke atas kulit. Kalau di Safina yang nadhom, fardu mandi ada 2 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Kedua meratakan seluruh badan dengan air yang suci dan mensucikan, meratakan seluruh badan, kulit dan rambut. Bagian luar bukan bagian dalam. Wallahu a'lam. Lemal tiku jelas menghalangi dong. Kan itu bisa dikerik. Lemal tiku bisa dikerik. Jadi ya menghalangi. Oh bisa, harus bisa. Harus bisa. Pakai apa? Lemal tiku itu dibersihin pakai garam air. Sabun bisa. Ini sepengalaman. Sabun bisa menghalangi. Kalau menghalangi ini tidak ada khilaf, tidak sah. Yang ada khilaf itu tadi adalah apa namanya? Merubah air itu ada khilaf. Al-tiku menghalangi. Harus dibersihkan. Hati-hati. Hati-hati kalau habis al-tikuan hati-hati. Please. Tuh, gimana? Kalau ditahan uang getah karet Ya, berarti kerja karet. kerja karet. Kukunya kotor karena karet. Ya, Ya sama kayak orang pekerja tukang tadi kan. Kukunya kotor karena semen atau pasir. Itu kalau memang pekerjaannya begitu diperbolehkan. Dan Imam Ghazali itu tadi, mana tadi pendapatnya Imam Ghazali itu? Dimakfu kotoran di bawah kuku oleh Imam Ghazali. Terutama kalau memang orang yang kerjanya menyebabkan sesuatu, tapi ya hendaknya memang kuku itu dipotong, tidak sampai kotor. Dari Senin, Kamis, Jumat potong kuku. Ada lagi yang lainnya Banat tuh mau tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu, fardunya wudu. Wa furuduhu sittatun, fardu wudu ada 6. Ya ini 6 di semua kitab fikih Syafi'i 6, enggak ada khilaf ya. Kalau rukun sholat kan macam-macam, rukun sholat 13, 14, 17, 18. Kalau fardu wudu ya itu tergantung hitungan aja tapi ya. Rukun sholat itu ada yang hitung 13 itu karena tumak ninahnya enggak disebut ya. Jadi yang 13 itu karena ngitungnya begini, apa namanya, ruku ma'at tumak ninah, i'tidal ma'at tumak ninah, makanya cuma 13. Kalau yang 17 sendiri-sendiri, ruku kemudian tumak ninah dihitung sendiri, i'tidal tumak ninah dihitung sendiri. Jadi ada khilaf cara menghitung saja. Sama kayak kemarin loh, marfu'at ada berapa? 7 atau 10, ya tergantung cara ngitungnya. Kalau tawabi dihitung 1 ya cuma 7, kalau tawabi dihitung masing-masing ya jadi 10. Begitu pula sholat rukunnya
Ada yang hitung tumak nina digabung-gabung, ada yang hitung tumak nina dipisah. Tapi intinya sama semuanya. Ini tapi kalau fardu wudu di mana-mana fardu wudu 6, enggak ada khilaf fardu wudu. Ahaduha yang pertama, wa furuduhu sittatun fardu wudu. Ahaduha yang pertama fardu wudu niyatu wudu'in, niat wudu, au ada ifardi wudu'in, atau melaksanakan fardu wudu. Kita terbiasa diajari dari kecil niat wudu yang panjang ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Padahal niat wudu itu aslinya cukup dengan niat wudu. Dikasih tulis nanti ya. Yang pertama niat wudu itu adalah niat wudu. Bagaimana? Nawaitul wudu. Jadi begitu saja sudah sah ya. Niat wudu dengan nawaitul wudu begitu saja sudah sah. Atau yang kedua ada berapa nanti? Ada 5 atau 6 ini. Ada ifardi wudu, nawaitul wudu'a fardhon, itu yang kedua. Yang ketiga raf'a hadas, nawaitu raf'a hadas, begitu juga sah. Itu khusus li ghairi daimi hadas, untuk selain orang daimul hadas. Kalau orang daimul hadas, nawaitul raf'al hadas tidak sah, wong dia masih berhadas. Tapi kalau nawaitul wudu semuanya sah. Hatta fil wudu il mujaddad, sekalipun di wudu yang diperbarui. Itu kan sunnah tajdidul wudu untuk setiap sholat ya. Bagaimana niatnya tajdidul wudu? Sama niatnya nawaitul wudu. Atau yang ketiga, cara niat wudu toharoh anhu, toharoh anil hadas, berarti nawaitu toharoh anil hadas. Ini yang keempat. Yang pertama nawaitul wudu, yang kedua nawaitu fardhul wudu, yang ketiga nawaitu raf'al hadas, yang keempat nawaitu toharoh anil hadas, yang kelima toharoh linahwis sholah, nawaitu toharoh lis sholah, begitu sah. Sholat atau lainnya, mimma la yubahu illa bil wudu, dari hal-hal, mimma dari sesuatu, la yubahu yang tidak boleh, illa bil wudu kecuali dengan wudu. Apa ibadah yang harus pakai wudu selain sholat? Apa Quran? Baca Quran harus wudu. Baca Quran harus wudu. Tawaf harus wudu. Apalagi? Apa Quran yang harus wudu? Apa Quran? Megang Quran, membawa Quran harus wudu. Kalau baca Quran nggak harus wudu. Jadi boleh nawaitu toharoh lihamlil Quran, sah wudunya. Kalau nawaitu toharoh liqiraatil Quran, wudunya nggak sah. Karena untuk baca Quran tidak harus suci dari hadas kecil. Makanya di sini toharo linahwis sholah mimma la yubahu illa bil wudu. Niat toharo untuk misalnya sholat. Apa misalnya sholat? Hal-hal yang tidak boleh kecuali dengan wudu. Atau boleh juga niatnya istibaha muftaqirin ilal wudu. Istibaha diperbolehkan, muftakir yang membutuhkan ilal wudu, kasolah wa massil mushaf. Gimana ini? Nawaitu istibahatal sholah, sah. Nawaitu istibahata massil mushaf, sah. Berarti ada berapa tadi? Nawaitul wudu, nawaitu fardul wudu, nawaitu raf'al hadas, nawaitu toharoh anil hadas, kemudian nawaitu toharoh lis sholah. Ada lagi apa? Nawaitu istibahatas sholah ya. Nawaitul wudu, nawaitu fardul wudu, nawaitu raf'al hadas, nawaitu toharoh anis sholah, nawaitu istibahatas sholah. Ada 5 berarti. Niat wudu di sini ada 5.
Wala takfi, dan tidak cukup, tidak sah niat istibahati ma yundabu lahul wudu. Niatnya agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang disunahkan untuknya wudu. La takfi, tidak cukup niyatu niat istibahati diperbolehkan ma sesuatu yundabu disunahkan lahu untuk ma al wudu ka qiraatil Quran wal hadis. Nawaitu toharoh li qiraatil Quran enggak sah wudunya. Nawaitu istibahata qiraatil Quran tidak sah wudunya. Karena itu hanya sunnah, tidak wajib. Wa kadza, begitu pula dukhulu masjidin. Nawaitu toharoh li dukhuli masjid tidak sah wudunya. Wa ziyarati qabrin, nawaitu toharoh li ziyarati qabrin tidak sah wudunya, karena tidak dituntut untuk wudu itu. Tidak wajib, hanya sunnah. Wal aslu fi wujubin niyati, dalil wajibnya niat. Khabaru adalah hadis innamal a'malu bin niyat. Innama hanyalah sah al a'malu semua amal bin niyat dengan niat. Ai maksudnya innama sihhatuha hanyalah sah amal dengan niat. La kamaluha, bukan kamalnya niat. Innamal a'malu binniyat. Biasanya kalau ngaji pemula, sesungguhnya amal itu tergantung niat, begitu ya. Innama, sesungguhnya. Sejak kapan innama jadi sesungguhnya? Innama itu adatul hasr, hanyalah. Innama, hanyalah. Kalau ente masih baca innama diartikan sesungguhnya, ya kurang ngaji. Innama bukan sesungguhnya. Innama itu adatul hasr, hanyalah. Hanyalah dengan niat amal itu. Hanya dengan niat amal itu. Hanya dengan niat apa? Nah, di sini ulama beda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat ai sihhatuha. Kalau Imam Hanafi, ai kamaluha. Menurut Imam Syafi'i, hanya dengan niat amal itu sah. Kalau enggak niat amal itu tidak sah. Menurut Imam Hanafi, hanya dengan niat amal itu sempurna. Kalau tidak niat, sah tapi tidak sempurna. Beda, memahaminya beda. Makanya di sini dibilang ai innama sihhatuha. Karena ini kitab mazhab Syafi'i. La kamaluha, ini jelas merefer kepada mazhabnya Hanafi. Karena Imam Hanafi menyatakan niat di dalam wudu dan ibadah lainnya hanya syaratul kamal, bukan syaratus sihah. Syarat sempurna bukan syarat sah. Buat kita Syafi'iyah, niat adalah syarat sah dalam hampir semua ibadah. Ada ibadah yang tidak perlu niat. Di hampir semua ibadah membutuhkan kepada niat untuk sah. Wa yajibu qarnuha inda awwali ghusli juz'in min wajhin wallahu a'lam. Wa yajibu qarnuha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب